Halo teman-teman, kembali lagi di video kali ini saya akan menjelaskan untuk materi gramatik selanjutnya, yaitu artikel. Nah, artikel ini kalau misalnya di bahasa Indonesia sama bahasa Inggris memang tidak ada ya, seperti ini, yaitu di mana setiap bendanya itu memiliki istilahnya itu jenis kelamin gitu. Jadi ada yang maskulin, feminim, dan juga netral. Ya betul, di bahasa Indonesia tidak ada, di bahasa Inggris tidak ada, jadi ini adalah hal yang baru untuk kita, tapi ini wajib kita hafalkan kalau kita belajar bahasa Jerman. Jadi artikel ini seperti keterangan, betul. Jadi ada satu kata sebelum kata benda tersebut, contohnya nih, kalau dalam bahasa Indonesia apel. Nah, tapi kalau dalam bahasa Jerman, der Apfel. Nah, ada keterangan der-nya. Nah, itu. Nah, di setiap kata benda, di semua kata benda itu selalu memiliki artikel. Artikel itu adalah tadi keterangannya, itu seperti der Apfel. Kita nggak boleh ngomong apfel doang, harus ada artikelnya, itu si der-nya. Kata benda dalam bahasa Jerman selalu ditulis dengan huruf kapital. Oke, jadi jangan lupa kalau nulis kata benda itu selalu pakai huruf kapital awalnya ya. Lalu tidak ada cara lain untuk menghafal kata benda dengan artikelnya. Namun ada beberapa keterangan yang membantu untuk menghafal. Betul. Jadi di sini kita mainnya hafalan teman-teman, kita nggak bisa nebak itu dia. Oh maskulin berarti der. Oh dia feminim berarti di. Itu tidak bisa selain dihafalin. Tapi ada nanti beberapa keterangan yang membantu teman-teman untuk menghafalkan. Lalu akan berubah sesuai kasus, yaitu nominatif, akusatif, datif, dan genitif. Di sini kalau teman-teman bingung apa sih itu kasus? Kasus itu adalah peran. Jadi setiap kata benda itu memiliki peran, bukan setiap kata benda sih. Kata ganti orang juga. Pokoknya kita dalam kalimat kita mengenal peran. Kalau dalam bahasa Indonesia contohnya SPOK. Ada subjek, ada objek. Nah, itu yang dimaksud kasus kalau dalam bahasa Jerman ini. Yaitu ada nominatif. Nominatif itu adalah sebagai subjek. Jadi bendanya itu atau orang itu sebagai subjek dalam suatu kalimat. Akusatif itu sebagai objek langsung. Nanti setelah ini kita akan pelajarin. Ada datif yaitu objek tidak langsung. Dan ada genitif yaitu kepemilikan. Itu kita pelajarin nanti masih agak lama ya. Untuk artikel pada kali ini adalah posisinya sebagai subjek. Ya, teman-teman, sebagai subjek atau nominatif. Ya, jadi kalau saya ngomong nominatif itu berarti dia subjek gitu. Kalau teman-teman masih belum paham subjek itu apa, subjek itu adalah yang melakukan sesuatu. Gitu ya. Pokoknya orang atau kata benda yang melakukan sesuatu itu adalah subjek. Kita langsung aja ke jenis artikel. Jadi sebenarnya jenis artikel ini ada 3 macam, teman-teman. Tapi untuk yang pertama ini, kita akan belajar dari Bestimmter artikel atau artikel tertentu. Dari katanya aja tertentu, berarti otomatis dia sudah diketahui atau spesifik. Bahasa Inggrisnya adalah the, dan bahasa Indonesianya adalah itu. Contohnya, der Apfel. Apel itu. Jadi kita udah tahu apel yang mana, apel itu. Makanya kenapa di deskripsinya sesuatu yang sudah diketahui atau spesifik. Genau. Jadi barang itu ya kalau dalam bahasa Indonesianya der Kuchen, kue itu. Jadi kita udah tahu kue yang mana, oh kue itu. Untuk singular ada 3 artikel. Singular itu artinya bendanya satu ya teman-teman. Ada der maskulin, contohnya der Stift. Ada die feminim, contohnya die Tablette. Dan ada das neutral, contohnya adalah das Buch. Gimana cara kita menentukan benda itu der, benda itu die, benda itu das Frau? Nanti kita akan pelajarinya. Dan gak mungkin satu benda tuh ada 3-3-nya ini, enggak teman-teman. Satu benda tuh satu artikel aja di antara 3 ini. Lalu plural, plural itu adalah benda kalau lebih dari satu. Kalau di Indonesia kita ngomongnya satu buku, ya udah buku aja. Kalau bukunya banyak, buku-buku. Tapi kalau dalam bahasa Jerman itu tidak bisa. Nanti ada kosakatanya tersendiri, antara dia mirip dengan bentuk
awalnya atau dia berubah, atau dia sama. Nanti kita pelajarin juga. Oke, dan untuk kalau bendanya lebih dari satu, hanya memiliki satu artikel, teman-teman, yaitu di. Ya, contohnya di Boucher, berarti bukunya itu lebih dari satu. Oke, kita langsung aja ke jenis artikelnya ya. Keterangan-keterangannya membantu teman-teman menghafalkan. Ada der, yaitu untuk der maskulin, ada setiap jenis kelamin laki-laki, yaitu seperti der man, der arts, dokter pria, der lehrer, guru pria, apapun yang pria itu masuknya der ya teman-teman. Contohnya der vater. Ya, genau. Terus hari, bulan, waktu, musim, arah. Contohnya kalau hari ya contohnya Senin, der Montag. Bulan itu Januari, contohnya der Januar. Waktu pagi, siang, sore, contohnya der Morgen. Musim contohnya der Sommer, musim panas, dan arah contohnya der Norden. Tapi di situ ada kecuali teman-teman, yaitu di Nacht, yaitu dia malam artinya. Lalu untuk selanjutnya ada cuaca. Cuaca itu contohnya kayak der Regen, der Schnee, hujan dan salju, tapi ada kecuali juga yaitu di Wolke atau awan. Untuk merek mobil sendiri ada der BMW, der Audi, der Volkswagen, der VW, terus selalu ada minuman, der Wein, der Tee, der Kaffee, kecuali, seperti biasa ada kecuali ya teman-teman, das Bier atau die Milch. Lalu ada mata uang, der dolar, der euro, der rupiah, dan ada kata-kata semuanya yang akhiran ini. Or, ur, ik, is, ing, ismus, iker, is, oir. Itu apapun yang akhirannya ini pasti dia artikelnya der, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngafalin artikel akhirannya ini ya. Untuk memudahkan teman-teman kalau lagi disuruh nyusun kalimat, udah tahu tuh artikelnya apa gitu. Oke, ini untuk der. Tapi kembali lagi teman-teman, saya menyarankan teman-teman menghafalkan ya. Mungkin bisa mematokkan dengan ini, tapi untuk lebih mudahnya lagi, lebih gampang lagi untuk diaplikasikan, teman-teman lebih enak untuk menghafal ya. Boleh ngafalin keterangan ini sebagai bantuan menghafalnya, tapi kembali lagi lebih gampang kalau langsung ngafalin kosakatanya aja gitu. Lalu untuk yang feminim di, itu adalah namanya feminim pasti itu kaitannya dengan perempuan. Jadi semua jenis kelamin perempuan, pekerjaan, contohnya kayak kakek, kayak nenek, kayak ibu, pokoknya apapun identitasnya perempuan pasti dia di, ya. Tapi di situ udah kecuali, kembali lagi ada das Mädchen. Das Mädchen itu adalah gadis perempuan, itu dia das. Lalu ada bilangan. Bilangan itu angka ya, contohnya di 1, di 2, di 5, dan lain sebagainya. Lalu ada pohon, pohon itu contohnya di palme, di rose, di rose, dan lain sebagainya. Lalu ada buah, itu contohnya pisang, di banana, di traube, di erdbeere, tapi kembali lagi ada kecuali yaitu der apel atau apel. Untuk akhirannya sendiri, halb ik schaff ion tat ens ade IC ya, contohnya adalah di krankheid ya, itu juga contohnya lagi misalnya di Freundschaft, nah itu akhirannya schaft, pasti dia artikelnya di. Ini akhiran-akhiran gini bisa teman-teman hafalin untuk memudahkan, kembali lagi. Lalu yang terakhir kalau artikelnya das neutral, itu ada bahan mineral seperti das Gold, das Silber, das Holz, das Öl, das Kunststoff. Lalu ada kata benda yang asalnya dari kata kerja. Jadi memang di bahasa Jerman ini semua kata itu berkesinambungan. Dia kalau ada kata kerja, kadang-kadang ada kata bendanya, kadang-kadang juga ada kata sifatnya. Nah, contohnya ini, kata benda yang asalnya dari kata kerja itu pasti artikelnya das. Contohnya das Laufen, perjalanan, das Sprechen, pembicaraan, das Lernen, pembelajaran. Lalu ada kata benda yang asalnya dari bahasa Inggris, genau, yaitu das Shopping, perbelanjaan, das Cafe, das Restoran, das Training, latihan, apapun yang bahasa Inggris, artikelnya das ya teman-teman.
Lalu ada warna, warna tuh contohnya das rot merah, das blau biru, das brun hijau, dan ada pecahan, das drittel, das viertel, das fünftel, dan ada akhiran. Seperti biasa, akhirannya yaitu line, sen, mam, h, sama men. Teman-teman bisa hafalin ya. Ya, seperti itu keterangan untuk artikel dari singular yang bendanya cuma satu, jadi setiap benda itu pasti artikelnya kalau nggak der, di, sama das. Oke. Sekarang kita lanjut ke plural kalau bendanya lebih dari satu. Artikelnya memang cuma satu di, tapi yang bikin susah adalah setiap benda kalau bentuknya jamak, bentuknya lebih dari satu, itu dia bisa berubah, bisa enggak. Gitu teman-teman. Nah, di sini saya ajarin dulu cara membacanya. Jadi ini biasanya di buku-buku cara menulis kosakata itu seperti ini. Contohnya der kilometer, strip. Kalau teman-teman menemukan di belakangnya hanya strip seperti ini, artinya kalau dia plural, katanya itu tidak berubah, yaitu di kilometer. Sama ya, teman-teman. Der kilometer, kalau kilometernya cuma satu, kalau lebih dari satu, di kilometer. Kilometernya tidak ada perubahan apapun. Kalau belakangnya strip. Kalau belakangnya ada ini, tambah n. Berarti kalau dia bentuknya banyak, plural, berarti ditambahin n di belakangnya. Contohnya ini, di stunden. Ada n-nya. Nih ya, ada n-nya ya teman-teman. Lalu contohnya der Tag, ini ada disuruh tambahin e, berarti jadinya di tag. Kalau misalnya ada titik 2 di atasnya nih teman-teman, ini seharusnya di atas stripnya ya, cuman ini karena saya tidak bisa. Itu artinya adalah huruf vokal yang bisa diumlautkan, itu diumlautkan. Contohnya ini, di sini yang bisa diumlautin hanya A, berarti nanti jadinya erste. Ini ya seharusnya A umlaut. Terus karena ini ada E di belakangnya berarti disuruh tambahin E. Yaitu jadinya erste. Terus kalau misalnya semuanya berubah, tidak ada penambahan huruf tapi semuanya diubah, itu biasanya dia langsung taruh di belakangnya satu kata kayak gini. Contohnya ini, das Museum itu satu, kalau banyak jadinya di museum. Genau. Oke, terus selanjutnya ini ada beberapa keterangan yang membantu teman-teman untuk menentukan kalau misalnya kata itu kalau banyak, kalau plural, tambahin apa ya hurufnya, E atau EN. Tapi kembali lagi hafalannya teman-teman, ini hanya membantu. Yang pertama, kalau banyak atau plural ditambahin EN, itu adalah semua nomen yang akhirnya heit, i, or, sama ion. Hampir semua nomen yang belakangnya E dan banyak nomen di feminin. Ya, jadi hampir semua berarti tidak semua. Terus banyak berarti juga tidak semua. Jadi tergantung kosakatanya ya. Contohnya di Krankheit, jadi di Krankheiten, di Tasche, jadi di Taschen, di Ordnung, jadi di Ordnungen. Lalu yang belakangnya ER adalah hampir semua yang artikelnya das pendek dan beberapa nomen der maskulin. Ya, contohnya das pendek itu maksudnya biasanya 4 huruf ya teman-teman. Contohnya das Kind, jadi di kinder. Lalu yang belakangnya ditambahin huruf E adalah banyak nomen pendek. Pendek berarti biasanya 4 huruf ya, 4-5 huruf. Contohnya das Brot jadi di Brote. Lalu yang cuma strip, yaitu tidak ada perubahan. Seperti banyak nomen yang belakangnya ER, EN, sama EL, terus semua nomen yang sen sama lain. Contohnya das Zimmer, jadi di Zimmer tetap gak berubah, das Mädchen, jadi di Mädchen gak berubah, lalu der Sessel, jadi di Sessel juga. Gak berubah ya. Lalu yang belakangnya S, ditambahin S, itu adalah semua nomen A, yang belakangnya I, sama O, sama Y. Semua singkatan, bukan semua tapi banyak kata asing atau kata bahasa Inggris, contohnya das taksi jadi di taksis, terus singkatan contohnya dari LKW jadi di LKWs. Kenal?
Oke, di sini saya kasih tips cara menghafal saya, yaitu ditulis ya berurutan nih. Per artikel ini der, terus di, terus das, nanti teman-teman tulis artinya, terus bisa teman-teman hafalin. Seperti itu. Oke, kalau ada yang teman-teman kurang paham bisa komen atau bisa tulis di grup ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang belum join grup, bisa komen aja untuk minta join. Ada grup belajar gratis juga, belajar bahasa Jerman. Kita lanjut ya teman-teman, biar videonya nggak kelamaan juga. Nah, bisa teman-teman ulang. Yaitu yang kedua adalah artikel yang tidak tertentu, unbestimmter artikel. Tidak tertentu, berarti tidak spesifik teman-teman. Atau artinya itu hanya seekor seorang. Lebih gampangnya lagi teman-teman artikan aja bahasa Inggris seperti e atau an. An apple sama aja dalam bahasa Jerman einen Apfel. Itu kalau aku satif. Maaf. Ein Apfel. Ya, an apple sama aja kayak ein Apfel. Jadi, unbestimmter artikel ini sama aja kayak e atau an. Atau artinya seorang, seekor. Dan itu tidak spesifik ya teman-teman, karena kita hanya menggambarkan ya udah sebuah apel gitu. Jadi kita nggak tahu apel yang mana, tapi kita hanya menggambarkan sebuah apel. Kita bahas perubahannya. Kalau singular, der itu jadi ein, die jadi eine, das jadi ein. Tidak ada bentuk plural karena kembali lagi artinya seekor seorang pasti itu cuma satu ya teman-teman, nggak mungkin banyak. Cara membedakannya, kalau bestimmter artikel, der Apfel is rot, apel itu merah. Kita udah tahu apel mana yang merah, apel itu merah. Kalau unbestimmter, ein Apfel is rot, sebuah apel merah. Kita cuma bisa ngebayangin, oh apel merah gitu. Bukan apel yang mana, tapi kita cuma bisa ngebayangin sebuah apel merah. Seperti itu. Oke, di sini ada latihan teman-teman. Bisa teman-teman pause, terus bisa teman-teman kerjakan, bisa komen di komentar video ini, nanti bisa saya koreksi. Kita lanjut dulu ke Negationsartikel. Negationsartikel namanya saja udah negations, artinya negatif, berarti artinya bendanya itu tidak ada. Meniadakan suatu atau nomen, contohnya kein Buch, berarti tidak ada buku. Benda yang dimaksud berarti tidak ada ya teman-teman. Kalau dia singular, perubahannya dari der jadi kein, dari die jadi keine, dari das jadi kein. Kalau plural, dari die jadi keine. Jadi ingat aja kalau di kan pasti belakangnya ada e. Pasti semua artikelnya itu selanjutnya pasti belakangnya ada e. Gitu. Contoh kalimatnya. Nein, das ist kein Buch. Tidak, itu bukan bus. Ya. Di sini ada tabel, saya kasih untuk biar cepat. Mungkin bisa biar cepat teman hafalin gitu ya, teman-teman hafalin. Terus di sini ada latihan, teman-teman bisa screenshot juga atau bisa minta PDF-nya juga di grup, sudah saya taruh link Gdocs-nya. Oke, bisa teman-teman kerjakan. Lalu di sini ada biar lebih jelasnya lagi ya. Contohnya Das ist der Hafen von Hamburg. Ini bestim. Das ist der Hafen von Hamburg itu adalah pelabuhan dari Hamburg. Jadi kita udah tahu tuh pelabuhannya yang mana. Pelabuhan dari Hamburg. Udah detail, udah spesifik. Kalau unbestimmter cuman das ist ein Hafen. Itu adalah sebuah pelabuhan. Oke, cuman sebuah pelabuhan, tapi kita nggak tahu terperinci itu pelabuhan apa, pelabuhan yang mana gitu. Negatifnya das ist kein Hafen, tidak ada pelabuhannya karena negatif. Kein. Lalu di Brücke heißt Alterbrücke. Jembatan itu bernama Alsterbrücke. Jembatan yang mana Alsterbrücke jembatan itu? Terus unbestimmnya itu adalah sebuah jembatan. Das ist eine Brücke. Udah, cuman ngomong sebuah jembatan tapi kita nggak tahu jembatan yang mana. Negatifnya das ist keine Brücke. Tidak ada jembatan. Das Hotel heißt Linde. Hotel itu bernama Linde, bestimmternya. Unbestimmternya das ist ein Hotel, itu adalah sebuah hotel.
Negatifnya das ist kein Hotel. Tidak ada hotel ya, di situ tidak ada hotel. Bestimternya die Schiffe sind im Hafen. Kapal-kapal itu ada di pelabuhan. Kapal-kapal yang mana? Kapal-kapal itu. Udah tahu ya. Und bestimternya das sind Schiffe. Itu adalah kapal-kapal. Negatifnya das sind keine Schiffe. Di situ tidak ada kapal-kapal. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ke kasus nominatif dan akusatif. Oke, teman-teman. Di sini tadi barusan saya bahas di awal-awal. Kali ini saya hanya mengulangin saja dan ada beberapa perubahan ya untuk nominatif dan akusatif. Yang pertama adalah nominatif. Nominatif itu seperti yang saya bilang tadi, subjek ya. Itu aja teman-teman hafalin. Nominatif subjek. Siapa ya atau apa yang melakukan aksi. Contohnya der Hund schläft. Anjing itu tidur. Yang tidur siapa? Anjing itu. Berarti dia adalah subjek. Karena yang melakukan aksi tidur ya anjing itu. Terus ada ich bin Studentin, saya adalah seorang mahasiswi. Subjeknya pasti saya, karena siapa yang mahasiswi? Saya. Jadi saya adalah subjek. Akusatif adalah objek langsung ya, siapa atau apa yang menerima aksi dari subjek. Objek langsung, contohnya saya makan kue. Saya adalah subjek, yang objek yang mana? Kue, karena yang dimakan langsung itu adalah si kuenya. Gitu. Contohnya, ich sehe den Hund, saya melihat anjing itu. Anjing itu adalah objek, karena dia melihat siapa? Saya melihat anjing itu, langsung tuh, melihat anjing itu. Jadi itu adalah objek ya. Er hat einen Apfel, dia memiliki sebuah apel. Dia subjek, memiliki apa? Sebuah apel, karena langsung dia bilang dia memiliki sebuah apel ya. Sebuah apelnya subjek. Maaf, sebuah apelnya objek. Oke, sekarang kita ke perbedaan. Yang pertama ada pada kata kerja. Untuk nominatif untuk subjek, apapun kalimat yang pakai sein dan heißen semua pasti nominatif. Contohnya, das ist ein Apfel. Itu adalah sebuah apel. Ini apfelnya nih nominatif. Subjek ya dia. Sebenarnya semua verben bisa jadi nominatif kalau dia adalah subjek atau pelakunya, teman-teman. Contohnya ini, anjing itu tidur. Nah, di sini kan subjeknya ada pada anjing itu. Karena yang melakukan aksi tidur adalah si der Hund. Kalau nominatif, itu kata kerjanya hampir 90% itu adalah akusatif. Karena akusatif kan objek. Rata-rata kata kerja kita memang membutuhkan objek. Contohnya apa? Makan. Aku makan. Kan kayak kurang jelas ya. Jadi harus kita tambahin, aku makan telur misalnya. Nah, telur itu adalah objek langsungnya. Yang kena akusatif adalah objeknya, yaitu telurnya. Gitu ya. Contohnya lagi, pakai kata masak. Aku masak. Ich koche. Kan nggak jelas ya kalau nggak ada objeknya. Berarti ich koche einen salad gitu ya. Aku masak sebuah salad. Nanti saladnya yang jadi akusatif ya teman-teman. Karena akusatif ini objek. Ingat, yang berubah adalah hanya objek. Karena akusatif ini objek. Nanti si saladnya ini, einen salad, ada perubahan. Gitu. Terus, ya, kasus akusatif yang kena pada objeknya, kembali lagi, pokoknya verben yang menunjukkan melakukan aktivitas itu biasanya adalah verben akusatif. Oke, kita langsung ke artikelnya, perubahannya teman-teman. Kalau dia der awalnya, waktu jadi nominatif, jadi subjeknya der, kalau posisi dia berubah jadi objek, jadilah den. Contohnya apa, Frau? Oke. Contohnya misalnya aku beli kue itu. Ich kaufe den Kuchen. Ini. Di sini subjeknya siapa? Saya. Objeknya kue. Oke. Saya terus membeli kaufe. Nah, ini kuenya. Kuenya cari dulu artikelnya. Oh, der Frau. Lihat tabelnya. Kalau dia posisinya objek berubah tidak? Berubah, Frau. Oke, berarti jadinya den ya. Ich kaufe den Kuchen. Kalau misalnya feminin, neutral sama plural semuanya sama ya, teman-teman. Kalau dia posisinya sebagai objek tetap das, tetap di plural.
Kalau kita ke Unbestim, yang artinya sebuah. Sebuah kalau dia asalnya dari der, berubah jadi einen. Contohnya, kita membeli sebuah kue. Wir kaufen einen Kuchen. Ya. Subjeknya kita. Membeli kaufen. Sebuah kue, cari dulu. Kue itu artikelnya apa? Oh, der. Ingat sebuah, berarti jadinya ein Frau. Oke. Tapi ingat, kalau dia posisinya sebagai objek, berubah nggak di tabel? Berubah Frau. Dari ein menjadi einen. Jadinya wir kaufen einen Kuchen. Kalau misalnya yang lain, feminim, netral, sama plural, bagaimana Frau? Plural tidak ada, tentunya jadi strip aja atau langsung aja. Neutral sama feminim sama, ya. Tetap eine, tetap ein. Lalu yang negatif, kalau misalnya dia berasal dari der, yaitu kein, berubah peran sebagai objek, dia jadinya keinen. Contohnya, wir essen keinen Salat. Kita tidak ada makan salad, gitu ya. Kita subjek, oke, wir. Makan, essen. Saladnya tidak ada. Salad cari dulu artikelnya. Der Frau. Oke, kalau saladnya tidak ada, berarti jadinya kein salad. Oke, kein salad, tapi itu masih kurang tepat. Posisinya sebagai apa? Objek Frau. Oke, berarti dia berubah jadi keinen. Wir essen keinen Salat. Untuk artikel yang lain tidak ada perubahan. Jadi di sini intinya hafalin saja yang der ya teman-teman, karena yang lain mau dia posisinya objek itu nggak ada perubahan. Contohnya, ich trinke eine Milch. Artikelnya dia di Milch. Tetap tuh sama eine Milch, nggak ada perubahan ya. Dan yang lain sebagainya. Contohnya lagi misalnya ini, ich habe eine Frage. Saya memiliki sebuah pertanyaan. Pertanyaan itu adalah die Frage artikelnya, tapi sebuah berarti jadi eine. Posisinya sebagai apa? Objek. Yang ungu ini objek ya teman-teman. Tapi karena dia artikelnya di feminim, dia tidak ada perubahan. Ya, seperti itu. Oke, segitu dulu teman-teman materi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya belum paham ya, atau misalnya ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, bisa komen atau bisa chat di grup. Betul, nanti saya akan jawab perlahan. Lalu untuk record berikutnya, materi berikutnya sudah ada di deskripsi grup juga, jadi semuanya sudah lengkap di sini. Nanti setiap meet, harapannya kalau memang tidak bisa record, saya akan record sendiri seperti ini. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman.